Halo semuanya, welcome back di channel aku, Nesis CWRD. Karena banyak banget yang tanya-tanya tentang behel, jadi di video kali ini aku mau ceritain nih suka duka pakai behel, tapi berdasarkan pengalaman aku pribadi yang aku combine dengan pengetahuan yang ada di internet juga. Jadi buat kalian yang mau pasang behel atau yang lagi dalam proses pemasangan behel, nonton video ini sampai akhir. Kalian juga boleh tambahin suka duka yang lain yang kalian rasain di kolom komentar. Aku mulai dari dukanya terlebih dahulu ya. Sebenarnya kalau yang di internet itu dukanya banyak banget ketimbang sukanya. Tapi ini berdasarkan pengalaman aku pribadi, itu hampir balance sih antara suka dan juga duka. Nggak sukanya pakai behel, yang pertama ini noticeable banget sih adalah ketika bracket itu baru dipasang, volume mulut itu jadi bertambah, dimonyong gitu. Karena awal-awal yang pakai bracket itu kan biasanya giginya berantakan, ditambah dengan bracket, jadi makin-makin lah kayak gini. Itu waktu aku pertama pakai behel, jujur aja aku sampai nggak bisa mingkem karena memang ngegajul banget itu bracketnya. Susah banget, aku nggak tahu deh jelasnya gimana. Jadi memang benar, kadang-kadang ada meme yang bilang kalau orang pakai behel tuh mingkemnya bakal kayak gini. Itu bener, tapi lama-kelamaan mulut kita juga akan beradaptasi. Makin hari juga kan gigi makin ditarik ke belakang tuh, akan lebih mudah buat ngomong, buat mangap, buat mingkem, dan lain sebagainya. Yang kedua, ngilu banget kak. Sebenarnya ngilu pasang behel dan ngilu sakit gigi itu berbeda banget. Kalau ngilu sakit gigi itu kan kayak kesarah dan nyut-nyutan sampai kepala gitu kan. Nah kalau pasang behel tuh beda, ngilunya itu kayak kegusi, gimana ya, giginya mau copot kayak lagi otek gitu. Jadi kalau sakit gigi aja kita diem itu sakit terus-terusan. Kalau pasang behel enggak, selama kita diem mulutnya mangap terus kayak gini, itu nggak bakal sakit. Sakit kalau giginya bertabrakan kayak gini, buat ngunyah, buat ngomong, dan lain sebagainya. Dan sakitnya itu pun cuma di awal-awal aja. Kalau misalkan kalian baru pasang behel nih, sakitnya mungkin paling lama ya seminggu. Kalau habis kontrol ya 1-3 hari atau 1-5 hari. Nanti setelahnya itu akan biasa lagi, nggak ngerasain sakit sama sekali. Yang ketiga, selilitan kak. Ya bener juga, apalagi waktu awal-awal tuh. Itu selilitannya jadi masalah bagi aku, karena aku belum paham nih. Aduh, makan bareng sama orang, aduh malu ini selilitan dan lain sebagainya. Tapi lama-kelamaan juga bakal paham sendiri kok, kita kan juga makin jago. Nah, kalau kita udah pasang behel kan dikasih kayak dental kit gitu kan, kayak ada sikat kecil, itu fungsinya buat ngeluarin selilit gitu. Atau kalau yang nggak punya itu, kayak aku juga udah hilang, itu aku selalu pakai tusuk gigi. Atau kalau lagi urgent banget nggak ada tusuk gigi sama sekali, aku pakai jam bentul. Tapi harus hati-hati ya. Waktu awal-awal aku sama sekali nggak bisa makan mie. Mie kan bentuknya panjang gitu kan. Nah, setiap aku makan mie, mie itu selalu nyempil di setiap bracketnya. Bayangin, setiap gigi itu ada mie. Jadi kalau aku mangap, ini isinya mie doang. Pokoknya menjijikan banget. Tapi lama-kelamaan udah jago. Masalahnya buat aku karena selilitan itu kalau misalkan makan bareng sama orang, di sela-sela makan diajak bicara, pasti kayak gini langsung kan refleks. Takutnya tuh ada nasi, ada sambal, ada cabai, ataupun ada sayuran nyempil, itu kan jadi bikin mood makan orang lain itu akan turun. Yang keempat, sariawan. Alhamdulillah selama setahun aku pakai behel itu nggak pernah sariawan. Cuman kalau luka karena behel atau karena kejepit bracketnya itu pernah, tapi nggak sampai sariawan. Nah ini juga kondisi orang berbeda-beda ya, masing-masing orang itu ada yang gampang sariawan karena bracket, ada juga yang gak pernah sariawan nih kayak aku. Triknya kalau aku udah mulai lecet nih bagian bibir atau bagian dalam mulut, itu segera aku pakai wax yang ada di dental kit itu. Nah aku ini aja tuh waxnya di kawat atau yang tempat yang musuk-musuk tadi. Nah besoknya 1-2 hari itu udah sembuh, jadi nggak sampai sariawan. Yang kelima, nggak mau cabut gigi kak. Sebenarnya nih yang aku tangkep, ada orang yang harus cabut gigi dulu karena memang ruangnya itu sedikit penuh. Ada juga orang yang nggak perlu cabut gigi. Aku termasuk orang yang harus cabut gigi dulu waktu pasang bracket. Ada 4 gigi yang dicabut, 2 di rahang atas, 2 di rahang bawah. Yang keenam adalah kawat terlalu panjang. Biasanya aku rasain setelah ganti kawat. Itu kalau belum dipotong, itu kawatnya akan nusuk-nusuk bagian belakang sini dan akan jadi luka. Biasanya aku minta dokternya buat potong kawat itu pakai tang. Dan itu yang nggak terlalu aku suka adalah mulut kita tuh bakal dibentangin kayak gini, selebar-lebarnya. Tangnya masuk, bakal dipotong. Itu somehow ngeri sih buat aku. Kawat terlalu panjang juga bakal dirasain kalau misalnya nih waktu kontrolnya itu ya minggu, itu kita lebih dari 3 minggu belum kontrol. Nah itu kan gigi masih terus jalan ya. Biasanya kalau aku ngelewatin batas kontrol itu bakal ada yang nusuk-nusuk di sini karena posisi giginya itu berubah terus kan.
Yang ketujuh, katanya nih kalau udah pakai behel nggak bisa makan yang keras-keras, yang gurih-gurih dan lain-lain. Kalau menurut aku sendiri, ini juga termasuk kayak yang ngejenengin gitu ya, karena makan pun harus hati-hati. Sebenarnya kalau mau sembarang makan juga bisa sih. Kalau aku sendiri hati-hati karena nggak mau bracketnya ada yang copot. Kalau bracketnya yang copot, itu feels like yang harusnya targetnya tuh misalkan geser 3 mili, itu cuma geser 1 mili itu loh, jadi kayak kurang maksimal proses penarikannya dan juga akan nggak nyaman rasanya. Walaupun bracket juga bisa dipasang ulang, aku masih bisa makan cilok, masih bisa makan goreng-gorengan, masih bisa makan yang gurih-gurih, asalkan juga itu hati-hati. Cuman kalau yang keras-keras kayak apel, terus apa lagi ya, pir, itu aku masih bisa, tapi harus dipotong yang sekecil mungkin, setipis mungkin, biar waktu digigit tuh nggak terlalu keras rasanya. Yang kedelapan tuh pasang behel harus sabar, ekstra sabar. Mungkin sebagian orang bakal mikir pasang behel kan tinggal pasang aja terus udah deh bakal rapi. Sebenarnya nggak kayak gitu, prosesnya itu rumit dan juga berkelanjutan. Ada yang dipasang cut-o dulu, power chain, ada juga yang dipasang cut elastis, open coil, close coil, harus ditarik-tarik sana sini dan itu harus sabar, penuh sabaran. Jadi nggak bisa kita pasang behel terus besoknya itu bakal rapi, itu nggak bisa, bakal ditarik satu-satu dulu. Proses yang panjang ini juga kadang-kadang menyakitkan. Yang tadi gue bilang menyakitkannya di awal doang, kaget gitu, belum terbiasa. Kayak waktu pertama aku dipasang open coil itu, aduh, linunya sampai 3 hari, tapi setelahnya juga nggak sakit. Dan juga selain sabar itu harus konsisten, artinya adalah konsisten nih, tiap 3 minggu sekali kontrol ya kontrol. Kalau dokter bilang tanggal ini kontrol, ya sebisa mungkin harus kontrol, jangan nunda-nunda, karena semakin ditunda treatmentnya juga akan semakin panjang. Yang kesembilan, ini belum aku rasain sih, tapi aku lihat-lihat juga di internet, setelah selesai pasang behel itu perjuangan belum selesai, karena harus pakai retainer dulu selama 6 bulan. Jadi retainer itu ada yang bentuknya bening, yang kayak gini, dan juga ada yang kawat doang. Itu harus dipakai 24 jam dan selama 6 bulan. Yang ke-10, ini awalnya aku takutin ya. Aduh, aku dicabut gini di sini nih, berarti bakal ompong dong. Ternyata ekspektasinya nggak semenakutkan itu. Tapi memang kalau dipasang behel itu harus siap-siap giginya renggang, giginya ompong untuk jangka waktu yang lumayan lama. Kayak aku nih belum 100% rapat giginya, jadi masih tersisa space. Tapi bodo amat lah ya, karena semangat jadinya setelah ompong dan lain sebagainya nggak terlalu ngefek ke aku. Sekarang sukanya, sebenarnya sukanya ada banyak sih kalau memang pasang behel itu dengan niat mohon dari diri sendiri. Kayak aku misalnya, aku pasang behel itu emang niat benerin gigi dari diri sendiri, nggak ada dorongan dari orang lain. Jadinya tuh apapun treatmentnya, sakitnya seperti apa, ribetnya kayak apa, panjangnya, lamanya kayak apa, itu udahlah dinikmatin aja. Sukanya adalah yang pertama, kalau menurut aku pribadi pasang behel ini artinya kita juga harus rajin sikat gigi dan juga rajin ketemu dokter. Yang aku rasain adalah gigi aku tuh jadi lebih terkontrol, jadi lebih terawat, dan juga terpantau. Misalkan nih, ada lubang sedikit, nanti pas kontrol bisa tuh minta ditambal, minta rujukan ditambal atau sebagainya. Jadi lebih terpantau gitu giginya. Yang kedua, sukanya adalah ketika kita kontrol dan pilih karet behel. Itu sesuatu yang menyenangkan tapi juga membingungkan, karena bingung nih mau pilih karet yang warna apa nih. Kalau aku biasanya dari jauh-jauh hari sebelum kontrol tuh aku udah berpikir aku mau pakai karet yang warna ini, coba warna baru. Tapi realitanya ketika kontrol aku pakai warna karet yang itu aja. Sama nggak kayak kalian? Boleh dia rekomendasiin karet behel yang menurut kalian bagus. Ini aku udah pakai warna ungu, lilac dan sebagainya, aku suka sih. Cuman aku pengen warna yang lain, tapi ujungnya pasti balik antara Tosca, silver, maroon, gitu-gitu doang. Tapi selalu jadi hal yang menyenangkan ketika pilih-pilih karet behel. Suka yang ketiga yaitu senyumnya makin pede. Kalau aku sih rasanya gitu, tapi mungkin bagi sebagian orang yang lain justru kalau senyum malah nggak pede. Itu aku nggak tahu ya. Tapi kalau aku sendiri sebelum pakai behel pun kalau lihat orang lain pakai behel tuh kelihatannya manis dan katanya giginya tuh jadi kecil-kecil. Kalau senyum tuh cantik gitu. Dan sekarang aku ngalamin sendiri, jadinya tuh kayak admire diri sendiri gitu. Bukan karena sebelumnya tuh gigi aku berantakan banget, tonggot jadi nggak pede senyum, bukan. Tapi lebih karena ada something di sini yang jadinya tuh seneng gitu kalau senyum. Kalian mungkin bisa ngerti ya perasaan aku. Apalagi sekarang nih udah mulai rapi, udah mulai mundur, jadi kalau senyum tuh udah enak, nggak kayak dulu awal-awal. Jadinya makin seneng, walaupun pas awal masih berantakan, banyak orang yang bilang ih jadi tonggos, ih jadi gini. Kalau aku sendiri sih aku seneng kok gitu. Yang keempat, aku bandingin video aku dulu sebelum pakai behel sama sekarang. Memang ada yang sedikit berubah, tapi aku belum make sure juga sih, karena belum 100% gigi aku rapi gitu kan.
Tapi rasanya kalau senyum tuh udah beda. Kalau dulu aku nggak pede banget nih ngelipat hijab setinggi ini karena bakal sini tuh kelihatan banget. Tapi kalau sekarang malah sukanya kayak gini. Dan kalau senyum tuh jadinya beda, aku nggak tahu kenapa sih. Tapi emang kata dokter kalau udah selesai semua treatmentnya itu bisa untuk memperbaiki struktur wajah. Senyumnya sekarang jadi makin pede, makin rasanya sih makin bagus. Makan juga makin enak karena gigitannya udah pas. Gigi ketemu gigi kalau ngunyah jadi lebih enak. Kalau dulu kan masih bolong jadinya makannya lama, ngunyahnya lama gitu. Nah, kalian bisa nambahin di kolom komentar suka duka pakai behel yang lain yang mungkin belum aku sebutin di video kali ini. Jadi terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton. Yang mau pasang behel harus semangat, harus maunya tuh dari diri sendiri. Jadinya nanti kalau udah masuk ke treatmentnya yang panjang, ribet dan juga melelahkan, kalian tetap semangat gitu ya. Terima kasih. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye.